Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan custom chain pada firewall MikroTik. Mungkin di antara kalian, ada beberapa yang tidak mengetahui apa itu chain. Jadi mari kita simak video berikut. Pada router OS MikroTik terdapat sebuah fitur yang disebut dengan firewall. Fitur ini biasanya banyak digunakan untuk melakukan filtering akses, filter rule, forwarding, NAT, dan juga untuk menandai koneksi maupun paket dari trafik data yang melewati router, mangle. Supaya fungsi dari fitur firewall ini dapat berjalan dengan baik, kita harus menambahkan rule-rule yang sesuai. Terdapat sebuah parameter utama pada rule di fitur firewall ini yaitu chain. Parameter ini memiliki kegunaan untuk menentukan jenis trafik yang akan dimanage pada fitur firewall dan setiap fungsi pada firewall seperti filter rule, NAT, mangle memiliki opsi chain yang berbeda. Pengisian parameter chain pada dasarnya mengacu pada skema traffic flow dari router. Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu jenis trafik yang akan kita manage menggunakan firewall. Chain bisa dianaloginkan sebagai tempat admin mencegat sebuah trafik, kemudian melakukan firewalling sesuai kebutuhan. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai filter rule. Filter rule biasanya digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah trafik ada dalam jaringan, identik dengan accept atau drop. Pada menu firewall filter rules terdapat 3 macam chain yang tersedia. Chain tersebut antara lain adalah forward, input, output. Adapun fungsi dari masing-masing chain tersebut adalah sebagai berikut. Forward digunakan untuk memproses trafik paket data yang hanya melewati router. Misalnya trafik dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya dari jaringan lokal ke publik, contoh kasus seperti pada saat kita melakukan browsing. Trafik laptop browsing ke internet dapat dimanage oleh firewall dengan menggunakan chain forward. Input digunakan untuk memproses trafik paket data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Jenis trafik ini bisa berasal dari jaringan publik maupun dari jaringan lokal dengan tujuan router itu sendiri. Contoh, mengakses router menggunakan Winbox, web config, telnet, baik dari publik maupun lokal. Output digunakan untuk memproses trafik paket data yang keluar dari router. Dengan kata lain merupakan kebalikan dari input. Jadi trafik yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal, misal dari new terminal Winbox. Kita ping ke IP Google, maka trafik ini bisa ditangkap di chain output. Yang selanjutnya adalah NAT atau kepanjangan dari Network Address Translation. Pada menu firewall NAT terdapat 2 macam opsi chain yang tersedia, yaitu DesNAT dan SerkNAT. Dan fungsi dari NAT sendiri adalah untuk melakukan pengubahan source address maupun destination address. Kemudian fungsi dari masing-masing chain tersebut adalah sebagai berikut. DesNAT memiliki fungsi, yaitu untuk mengubah destination address pada sebuah paket data. Biasa digunakan untuk membuat host dalam jaringan lokal. Dapat diakses dari luar jaringan internet. Dengan cara NAT akan mengganti alamat IP tujuan paket dengan alamat IP lokal. Jadi kesimpulan fungsi dari chain ini adalah untuk mengubah, mengganti IP address tujuan pada sebuah paket data. SerkNAT memiliki fungsi untuk mengubah source address dari sebuah paket data. Sebagai contoh, kasus fungsi dari chain ini banyak digunakan ketika kita melakukan akses website dari jaringan LAN. Secara aturan, untuk IP address lokal tidak diperbolehkan untuk masuk ke jaringan WAN. Maka diperlukan konfigurasi SerkNAT ini, sehingga IP address lokal akan disembunyikan, dan diganti dengan IP address publik yang terpasang pada router. Mangle. Pada menu firewall mangle terdapat 5 macam pilihan untuk chain, yaitu forward, input, output, pre-routing, dan post-routing. Mangle sendiri memiliki fungsi untuk menandai sebuah koneksi atau paket data yang melewati route, masuk ke router, ataupun yang keluar dari router. Pada implementasinya, mangle sering dikombinasikan dengan fitur lain, seperti manajemen bandwidth, routing policy, dan lain-lain. Adapun fungsi dari masing-masing chain yang ada pada mangle adalah sebagai berikut. Forward, input, output. Untuk penjelasan mengenai forward, input, dan output, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan pada filter rules di atas. Namun pada mangle,
Semua jenis trafik paket data forward, input, dan output bisa ditandai berdasarkan koneksi atau paket data. Rerouting merupakan sebuah koneksi yang akan masuk ke dalam router dan melewati router, berbeda dengan input, yang mana hanya akan menangkap trafik yang masuk ke router. Trafik yang melewat router dan trafik yang masuk ke dalam router dapat ditangkap di chain pre-routing. Post-routing, kebalikan dari pre-routing. Post-routing merupakan koneksi yang akan keluar dari router, baik untuk trafik yang melewati router, ataupun yang keluar dari router. Sekian, dan terima kasih. Semoga kalian mengerti, dan memahami, apa itu penggunaan custom chain pada firewall MikroTik. Sampai jumpa lagi, di video selanjutnya.